Oke, baik kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita mulai dulu sharing session yang pertama dari Mas Bara dengan judul Introduction, Benefit, and How to Minimizing Risk of Feature Flagging. Silakan Mas Bara. Oke, terima kasih Mbak Nova Yasmin atas pembukanya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ke DevOps Indonesia dan juga Exabytes Indonesia karena telah memberi saya kesempatan untuk berbagi di sharing session kali ini. Jadi ini salah satu kesempatan yang berharga bagi saya karena akhirnya setelah sekian lama saya bisa sharing ke teman-teman semua uh, terkait apa yang saya udah lakukan selama berkarir ini. Nah, pada kesempatan saat ini kebetulan saya akan berbagi terkait mengenai feature flagging. Nah, nantinya kita akan membahas mulai dari introduction, apa itu feature flagging, lalu benefitnya, lalu resiko hingga gimana caranya kita meminimalisir resiko yang bakal terjadi saat kita menggunakan feature flagging. Nah, sebagai background sebenarnya saya ini bukan DevOps, sebenarnya saya adalah seorang developer, udah berkarir kurang lebih 5 tahun di ranah software engineering. Namun untuk konteks feature flagging ini sebenarnya kalau menurut saya itu tidak hanya di ranahnya DevOps karena perlu ada campur tangan developer untuk gimana caranya kita memasang flag pada sistem atau aplikasi yang kita buat. Nah, mungkin teman-teman di sini yang mungkin belum familiar terkait feature flagging, kali ini saya akan membahas mulai dari introduction. Nah, nanti Mas Tommy bakalan membahas mungkin terkait strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko pada saat menggunakan feature flagging. Nah, mungkin teman-teman di sini udah cukup familiar terkait feature flagging. Mungkin saya akan menjelaskan baik untuk teman-teman yang mungkin baru 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 tahu atau baru dengar terkait feature flagging atau toggle. Jadi sebenarnya kita uh, kalau berbicara mengenai feature flagging itu sama seperti uh, peran saklar di lampu atau peran toggle di lampu. Jadi kita bisa mematikan, menghidupkan lampu itu hanya dari saklar itu. Nah, sama seperti pada saat kita mengembangkan sebuah sistem, kita bisa menerapkan saklar atau toggle untuk aplikasi kita. Jadi, pada saat kita mungkin meluncurkan sebuah fitur atau meluncurkan sebuah uh, sebuah versi yang baru, kita punya kontrol untuk mematikan atau menghidupkan fitur tersebut. Semisalnya nanti fitur tersebut rupanya memberi dampak negatif atau ada isu atau ada bug. Nah, jadi intinya pada saat kita menggunakan feature flagging ini, kita punya kontrol lebih gitu untuk mematikan dan menghidupkan dari apa yang kita lakukan di aplikasi kita. Yang tentu saja ini sangat mudah. Jadi pada saat kita menggunakan feature flagging ini tidak hanya kontrol yang kita dapatkan, tapi kemudahan untuk mendapatkan kontrol tersebut. Nah, lalu untuk feature flagging sendiri itu gimana uh, ininya apa how the feature flags work itu sebenarnya sangat simple. Kalau teman-teman di sini backgroundnya itu IT atau programmer mungkin sama seperti kondisi if else. Jadi kita sebenarnya hanya hanya ngebungkus sebuah fitur dan bungkusnya itu akan menentukan apakah seorang pengguna itu bisa mengakses fitur tersebut atau tidak. Nah, sama seperti diagram yang saya buat ini, jadi pengguna itu pada saat mengakses aplikasi kita itu di balik layar itu akan dihadapi toggle dan menentukan apakah pengguna tersebut itu bisa mengakses fitur A atau fitur B, atau fitur yang baru atau fitur yang lama. Nah, jadi sebenarnya sesimpel itu untuk penerapan feature flag ini. Nah, lalu feature flag ini atau biasanya kita sebut toggle itu ada banyak macam-macam berdasarkan fungsinya.
Yang pertama itu release toggle. Nah, release toggle ini fungsinya itu biasanya uh, kalau dalam ranah DevOps itu sering digunakan pada saat kita pengen merilis sebuah fitur. Nah, jadi pada saat kita merilis fitur, itu feature flag ini kita terapkan untuk menghidupkan atau mematikan fitur yang mau kita rilis. Jadi misalnya kita pengen merilis fitur A, itu kita bisa terapkan feature flag di fitur A, dan nanti misalnya uh, fitur tersebut udah oke, itu kita bisa lanjutkan. Tapi kalau fitur tersebut ternyata bermasalah, kita bisa matikan. Jadi feature flag bisa kita terapkan untuk merilis sebuah fitur. Nah, di sini pada grafik ini ada beberapa macam, terus ada apa horizontal dan vertikalnya. Vertikal ini umurnya, jadi feature flag itu punya umur. Jadi kita uh, pada beberapa tipe feature flag itu tidak serta-merta itu selamanya. Jadi kita bisa menerapkan umur bagi feature flag itu, yang mana itu sebenarnya untuk meminimalisir resiko yang nanti kita akan bahas. Terus di sini ada kedinamisannya. Jadi semakin dinamis itu berarti feature flag itu feature flag itu akan berubah semakin sedikit. Mungkin ini yang paling sedikit itu pada saat kita melakukan deployment aja, atau bahkan kedinamisannya itu perubahan feature flagnya bisa tergantung dari setiap request atau setiap akses. Jadi semakin ke kanan dia semakin sering feature flag itu bisa berubah. Nah, untuk release toggle ini, karena kita biasanya menaruh feature flag ini pada saat deployment, jadi umurnya itu tidak panjang. Makanya kita bisa lihat di sini umurnya itu tidak terlalu ke atas, jadi ini letaknya agak ke kiri, ke bawah, karena dia umurnya tidak panjang. Karena kita pada saat menggunakan toggle untuk merilis itu, pada saat rilisnya sudah oke, biasanya kita hapus toggle-nya. Nah, kenapa kita hapus? Nanti saya akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, untuk kedinamisannya, itu karena biasanya kita merubah toggle itu tergantung dari deployment kita, dan setelah deploymentnya berhasil, kita tidak tidak banyak merubah toggle tersebut. Jadi kedinamisannya juga cukup rendah di sini. Jadi ia letaknya di pojok kiri. Nah, lalu yang kedua di sini ada operational toggle. Operational toggle ini feature flag yang kita gunakan pada saat kita ingin em, membuat perubahan pada aplikasi kita yang dia itu berpengaruh terhadap operasional. Misalnya berpengaruh terhadap performa dari server kita, atau biasanya berpengaruh terhadap algoritma yang kita gunakan. Tapi di sini intinya biasanya feature flag ini tuh kita gunakan uh, tidak tampak dari luar ya. Jadi biasanya itu dia hanya berpengaruh ke back end-nya aja, atau misalnya uh, contohnya ada fitur chat. Nah, kita pengen merubah algoritma chatnya tanpa mengubah tampilan depannya. Itu biasanya uh, itu akan berpengaruh ke operasional. Jadi ini uh, operational toggle itu seperti itu. Dan biasanya umurnya itu cukup panjang, karena biasanya kita kalau mau menentukan apakah toggle tersebut mau dihapus atau tidak, itu tergantung apakah fitur tersebut memang memberi dampak ke performa dari server kita. Yang mana biasanya kita bisa lihat mungkin setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun melakukan evaluasi. Nah, kalau kedinamisannya juga cukup tidak terlalu sering dan tidak terlalu uh, lama. Tidak terlalu sering atau tidak terlalu cepat. Tidak terlalu lama, iya. Nah, lalu untuk eksperimen toggle ini toggle yang kita gunakan untuk menguji apakah aplikasi kita itu oke atau tidak. Nah, eksperimen di sini biasanya kita gunakan dalam ranah QA, biasanya quality assurance. Jadi pada saat kita pengen menguji fitur A atau fitur B ini memberi dampak apa ke user. Nah, feature flag ini bisa bermanfaat untuk itu. Kita bisa dengan mudah untuk mengontrol user mana saja yang uh, ingin mendapatkan fitur A, user mana aja yang bisa mendapatkan fitur B. Nah, kita bisa mempunyai kontrol terhadap hal itu. Nah, untuk kedinamisannya sendiri ini juga cukup tinggi, karena
Nah, biasanya kita bisa merubah tergantung dari requestnya. Jadi setiap request itu bisa bisa mempunyai feature flag yang berbeda. Itu tergantung dari kontrol yang sudah kita buat. Nah, biasanya eksperimen toggle ini kita bisa pakai beberapa vendor eh, seperti software as a service yang sudah tersedia di banyak sekali di internet. Itu kita bisa dengan mudah menentukan user mana yang mau menerapkan fitur A atau fitur B. Nah, untuk permission toggle sendiri itu salah satu toggle yang punya launch VT-nya itu cukup tinggi karena biasanya permission toggle itu kita gunakan untuk menetapkan flag pada fitur-fitur tertentu dan itu bisa kita tentukan user mana yang bisa mengakses mengakses fitur tertentu. Nah, contoh kasusnya ini pada saat kita mempunyai subscription di aplikasi kita, itu biasanya kalau kita usernya itu premium, itu kita bisa mengakses fitur yang premium. Nah, misalnya kalau enggak premium, mungkin hanya bisa mengakses fitur yang basic. Nah, permission toggle ini salah satu penerapannya itu seperti itu, yang mana longevity-nya itu termasuk tinggi karena biasanya kita menaruh toggle tersebut itu lumayan lama. Selama kita menerapkan subscription di aplikasi kita, berarti toggle tersebut akan selalu ada di situ. Termasuk kedinamisannya. Jadi kedinamisannya kenapa cukup tinggi? Karena itu sangat bergantung kepada user. Jadi misalnya user itu punya permission terhadap toggle itu, dia berarti bisa atau toggle-nya itu diaktifkan. Tapi kalau misal dia usernya anggap aja dia belum subscribe atau masih basic, nah dia juga berarti toggle tersebut eh, apa tidak aktif ke user itu. Yang mana berarti toggle itu sangat tergantung pada user, bukan tergantung pada kontrol kita. Nah lalu di mana kita bisa meletakkan toggle-toggle kita? Jadi untuk meletakkan toggle itu ada dua dua tempat. Yang pertama itu di client, yang kedua itu di server. Nah, maksudnya apa? Jadi, kalau di klien ini kita sebutnya toggles at the edge. Jadi, toggle itu kita taruh di bagian klien. Biasanya itu, kenapa kita taruh di bagian klien? Contohnya, kita pengen ada fitur baru yang dia tuh dampaknya lebih ketampilan. Nah, biasanya eh, kita hanya menaruh toggle itu hanya di klien atau di front end. Nah, tapi sebenarnya toggle ini tuh tidak berpengaruh ke server atau ke backend kita. Nah, jadi dia hanya di tampilan aja. Nah, lalu yang kedua itu ada toggle kita taruh di server atau toggles in the core. Jadi toggle ini langsung kita taruh di bagian inti di sistem kita atau bagian inti di backend kita. Jadi dari front end pun dari klien pun dia langsung memang nggak bisa ngakses fitur tertentu itu tergantung dari server itu nge-serve apa gitu. Nah, biasanya pada saat kita menentukan toggle kita taruh di front end atau taruh di back end itu tergantung fitur apa yang mau kita taruh toggle tersebut. Contoh fitur-fitur yang sensitif atau yang contoh yang tadi ada fitur premium atau yang tidak, itu kan berarti ada fitur yang sensitif ya, itu tergantung user apakah subscribe atau enggak. Nah, itu berarti kita tidak bisa hanya menaruh di klien. Karena kalau di klien berarti security-nya sangat rendah, yang mana nanti kalau user langsung mengakses ke server, dia bisa. Nah, yang mana itu berarti kita harusnya taruh di back end atau taruh di server atau taruh di core-nya. Yang mana itu lebih secure karena memang kita harus punya apa namanya punya tingkat sensitivitas yang tinggi karena itu tergantung user apakah sudah subscribe atau enggak. Nah, lalu di mana kita bisa menyimpan konfigurasi toggle kita? Nah, untuk letaknya itu ada 4 di sini yang uh, saya pisah. Pertama itu di code atau di hard code kita bisa nerapin kondisi if else itu di dalam code. Yang kedua itu di config file atau configuration file atau environment variable itu juga termasuk di sini. Jadi kita bisa punya kontrol itu langsung
configuration file tanpa kita langsung masuk ke codingannya. Yang ketiga itu di database, jadi kita bisa uh, taruh konfigurasi toggle apakah fitur tertentu itu diaktifkan atau tidak itu di database. Kemudian di software as a service itu kita berarti pakai vendor atau pihak eksternal untuk kita nge-manage feature flag kita atau nge-configure feature flag kita. Nah, masing-masing ini punya punya beberapa punya beberapa kategori dan kita bisa menentukan di mana kita bisa taruh konfigurasi eh, toggle kita. Yang pertama untuk implementasi. Implementasi kalau kita di kode itu cukup mudah karena kita bisa langsung taruh implementasi feature flag di codingan kita atau di configuration file itu juga termasuk mudah karena kita bisa langsung buat configuration file. Lalu di database ini cukup susah atau dia lebih susah lah dari yang lain karena kita perlu ngebuat database, perlu ngebuat koneksi ke database, perlu ngebuat table. Intinya kita perlu nge-manage database kita atau tabel kita biar bisa menyimpan konfigurasi toggle di aplikasi kita. Terus yang keempatnya ada software as a service. Ini cukup mudah karena biasanya udah memang disiapkan dengan mudah biar kita menggunakannya tidak ribet dan biasanya ada dokumentasinya. Jadi kita bisa lihat dokumentasinya jika kebingungan. Nah, kemudian untuk request speed ini maksudnya pada saat kita mengakses aplikasi, seberapa pengaruhkah toggle yang kita taruh itu terhadap rek- speed dari atau latensi pada saat kita mengakses aplikasi. Nah, yang pertama itu di codingan itu sangat cepat karena tidak ada koneksi apapun atau tidak ada proses tambahan apapun karena kita langsung di codingan dan juga di configuration file itu juga sangat cepat karena kita tidak tidak perlu melakukan koneksi apapun. Nah, untuk di database itu cukup cukup lama atau lebih lama dari yang atas karena kalau ke database ya berarti kita ada proses yang perlu kita tunggu seperti koneksi ke database dan mengakses ke database apakah toggle diaktifkan atau tidak. Kemudian untuk software as a service itu request speednya cukup lama karena software software as a service itu kita berarti perlu nge-fetching atau perlu nge-get informasi dari pihak eksternal yang mana itu berarti perlu proses dulu tidak seperti langsung taruh di codingan atau di configuration file. Nah, lalu di sini ada update speed. Update speed ini maksudnya itu misalnya kita pengen mengubah toggle aktif dan nonaktif itu seberapa cepat. Nah, kalau di codingan sendiri itu cukup lama karena kita perlu ngakses codingan secara langsung, lalu kita perlu ngedeploy ulang, yang mana itu perlu proses yang lama lah. Termasuk configuration file juga kita perlu mengakses, mengubah file tersebut, lalu kita perlu deploy ulang, jadi memerlukan proses yang lama. Sedangkan di database dan software as a service itu kita bisa langsung mengubah value atau mengubah konfigurasi toggle hanya dengan mengubah data di database dan data di software as a service yang kita gunakan. Nah, lalu untuk cost ini termasuk ya apakah kita untuk menerapkan toggle itu feature flag itu berbayar atau tidak atau mahal atau tidak. Itu kalau di codingan tentu saja kita free dan configuration file itu tentu saja kita free karena kita bisa langsung uh, apa bisa langsung mengakses ke codingan kita sendiri dan memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi karena itu codingan kita bisa langsung ubah. Tidak perlu ada memakai apapun. Nah, untuk database itu free, cuman ini tergantung database yang kita gunakan juga karena ada beberapa database yang berbayar. Terus untuk software as a service ini uh, sebenarnya tergantung software as a service yang kita gunakan. Tapi kebanyakan dia berbayar atau biasanya ada tier yang gratis yang bisa kita gunakan. Tapi mostly dia berbayar pada pada defaultnya. Nah, lalu use cases dan benefits. Jadi feature flag ini apa aja sih yang biasanya case-case yang biasanya kita gunakan atau benefit apa aja yang biasanya kita uh,
dapatkan pada saat kita menggunakan feature flag. Nah, yang pertama, benefitnya itu kita bisa testing on production. Nah, biasanya kan kita kalau testing on production, kalau kita tidak menerapkan feature flag itu agak rawan ya, karena kita takut user kita nih eh, apakah beneran oke atau misalnya fitur tersebut kita masih belum confident nih, belum confident 100% oke gitu atau belum confident 100% minim bug gitu. Kita kan kalau kita langsung testing on production kan agak riskan karena ada kemungkinan user itu akan menghadapi bug atau issue jika memang fitur tersebut ada issue. Nah, pada saat kita menerapkan feature flagging, kita punya kontrol user mana yang mau kita terapkan fitur yang baru. Contoh di sini ada new feature, terus kita pengen feature tersebut hanya aktif untuk user dari internal team member. Nah, pada saat kita menggunakan feature flag, kita bisa taruh konfigurasi seperti itu. Kita bisa punya kontrol, oh ini fitur baru ini hanya diterapkan ke internal team member. Sedangkan untuk user biasa, dia feature-nya dimatikan. Jadi kita bisa langsung testing ke production tanpa takut user untuk mengalami fitur tersebut. Nah, kemudian kita bisa menerapkan canary release pada saat kita menggunakan feature flag. Nah, canary release ini apa? Jadi canary release ini salah satu metode perilisan yang mana kita merilis sebuah fitur itu tergantung atau ya merilis sebuah fitur itu dari subset atau sebagian user tertentu aja. Jadi kita bertahap. Jadi kita merilis feature untuk misalnya 25% user itu bakalan kena fitur baru, terus nanti kemudian 50%, 75% hingga nanti 100% akan kena fitur baru. Jadi karena kita punya kontrol lebih, ada berapa user atau bahkan berapa persen user yang menggunakan fitur baru kita, jadi kita bisa menerapkan canary release ini, yang mana itu sangat mudah karena kita sudah menerapkan feature flag. Atau biasanya kalau kita menggunakan software as a service itu sangat mudah karena kita cuman eh, akses ke dashboardnya software as service itu tersebut, terus kita bisa punya kontrol atau kondisi-kondisi berapa persen user bakal kena ke fitur yang baru. Nah, itu sangat mudah dengan menerapkan feature flag ini. Jadi salah satu manfaatnya kita bisa menerapkan canary release ini. Nah, lalu salah satu manfaatnya kita juga bisa menerapkan A/B testing. A/B testing itu apa? Jadi A/B testing ini salah satu teknik pengetesan untuk kita menguji fitur A dan fitur B. Sesuai namanya A/B testing kita ngetes fitur A dan fitur B. Nah, ngetes ini tujuannya apa? Tujuannya kita pengen tahu nih fitur A atau fitur B ini punya dampak yang lebih banyak, punya dampak positif yang lebih banyak yang mana? Nah, untuk tahu itu berarti kita perlu mengetes ke user kita. Nah, karena pada saat kita menggunakan feature flag ini kita punya kontrol untuk uh, user mana yang menerapkan fitur tertentu. Jadi kita bisa menerapkan misalnya 50% user itu bakal kena ke fitur A. Lalu 50% user itu kita bisa kenakan ke fitur B. Nah, lalu kita sebagai tim member, internal tim member, kita memonitoring fitur A nih dia behavior usernya nih positif atau tidak, atau bahkan dia memberikan dampak negatif. Nah, fitur B juga kita monitor. Lalu kita bisa bandingkan lah fitur A dan fitur B ini mana yang lebih baik. Nah, biasanya ini sangat bermanfaat untuk pada saat kita pengen merilis fitur baru. Nah, dengan feature flag untuk menerapkan A/B testing ini sangat mudah. Nah, lalu contoh lainnya itu premium feature seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi premium feature itu contohnya misalnya subscribe user yang subscribe itu dia punya akses feature pro dan feature basic. Nah, dengan menerapkan feature flag itu kita bisa ngasih toggle ke feature pro ini kalau feature pro ini hanya bisa diakses ke user yang sudah subscribe.
Sedangkan yang tidak subscribe itu berarti toggle-nya itu bakal dimatikan. Jadi kondisinya ini tergantung apakah user tersebut subscribe atau enggak. Nah, ini salah satu inilah tipe permission toggle yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, lalu cons atau resiko dari pada saat kita menggunakan feature flag. Nah, yang pertama itu sebenarnya yang paling besar itu technical debt kalau menurut saya. Karena technical debt ini eh, ya technical debt itu sebenarnya pada saat kita nih sebagai developer itu telah move on dari fitur yang dipasangi flag. Nah, itu akan menjadi utang bagi developer untuk menghapus flag pada fitur tersebut. Karena kita nggak mau nih flag-flag ini tetap di situ terus tuh di codingan kita, di sistem kita sampai akhir hayat nanti. Itu kita nggak mau. Karena kita pengen codingan kita tetap bersih dan kita hanya menerapkan feature flag untuk fitur yang uh, memang harus diterapkan feature flag. Misalnya, contohnya misalnya kita merilis sebuah fitur, terus kita taruh feature flag di situ. Terus setelah 2 bulan kemudian fitur tersebut sudah berjalan dengan lancar, sudah terdeploy dengan baik, lalu eh, kita nggak mau feature flag ini kita taruh di situ terus karena kegunaannya itu udah selesai. Kita pengen menghapus feature flag atau kondisi yang kita taruh di 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 sistem kita dan kita jadi codingan kita tuh lebih rapi. Nah, itu jadi technical debt ini utang untuk developer untuk menghapus flag yang udah kita taruh di codingan. Misalnya kita ndak menghapus flag yang udah kita taruh, itu akan menjadi kode yang sangat besar dan kompleks hingga susah untuk di-maintain. Jadi nanti developer-developer yang baru atau developer yang lain itu bakalan susah. Wah, ini banyak bener nih feature flag di sistem kita nih. Ini kayaknya perlu dihapus yang nggak perlu. Nah, itu biasanya itu terjadi karena kita tidak rajin untuk menghapus feature flag yang memang udah tidak digunakan. Nah, lalu gimana kita bisa meminimalisir technical debt itu? Yang pertama, kita netapin tujuan dulu. Netapkan tujuan uh, kita nerapin feature flag ini untuk apa? Terus kita nentuin dulu suksesnya feature flag ini pada saat kapan? Lalu gagalnya itu pada saat kapan? Contohnya kita merilis sebuah fitur. Itu kan berarti merilisnya sebuah fitur ada sukses dan gagal ya. Nah, misalnya sukses berarti uh, fitur tersebut tetap dilanjutkan sampai nanti. Terus misalnya gagal, berarti feature flag itu kita matikan untuk kita matikan fitur tersebut. Nah, jadi kita perlu tahu nih kapan dia gagal dan kapan dia sukses. Kenapa kapan dia sukses itu kita perlu tahu karena pada saat sukses berarti kita bisa tahu apakah fitur flag itu perlu kita uh, hilangkan dari codingan kita biar codingan kita bersih dari feature flag yang tidak perlu. Nah, lalu kita pengen mencari tahu apa? Nah, jadi ini contohnya pada saat kita menerapkan A/B testing. Kita pengen menerapkan A/B testing, pengen pengen cari tahu apa sih? Apakah misalnya uh, kebermanfaatan fitur tersebut ke user tertentu, atau kita pengen tahu uh, fitur mana yang punya flow yang dipahami sama user. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita menerapkan feature flag ini pengen cari tahu apa. Nah, itu sebenarnya fungsinya itu tadi kita bisa tahu feature flag ini tuh bakalan tetap ada di codingan kita sampai kapan. Nah, lalu why-nya. Jadi why-nya tadi sebenarnya rangkuman dari semuanya tadi. Intinya biar tahu feature flag itu tetap ada di codingan kita itu sampai kapan. Karena untuk meminimalisir technical debt itu. Terus yang kedua, menetapkan expiration. Nah, jadi feature flag itu salah satu caranya biar kita em, apa minim terlilit utang teknikal ini, kita bisa nerapin expiration. Jadi kita bisa taruh di sebuah timeline itu flag-flag tertentu. Jadi contohnya misalnya di sini ada flag dashboard versi 2. Nah, kita bisa terapin kapan dia expirednya.
Nah, expired ini tentu saja uh, menjadi patokan kita kalau flag ini perlu dihapus dari codingan kita, biar flag itu tidak terus ada di codingan kita yang membuat codingan kita kotor. Lalu kita bisa nerapin feature flag yang lain, lalu kita bisa taruh di timeline-nya kita, lalu kita bisa tahu uh, dari sini apakah fitur tersebut flag-nya bisa kita hilangkan atau tidak. Jadi kita bisa ada pengingat lah kalau feature flag itu tuh perlu kita hapus dari codingan kita. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa menetapkan limit. Jadi limit ini contohnya di codingan kita kasih batasan berapa sih feature flag yang yang bisa kita taruh di codingan kita, apakah 10, apakah 7. Jadi misalnya feature flag-nya itu kebanyakan, misalnya ada 15, itu berarti sisanya kita harus taruh di antrian dulu. Nah, ini kenapa? Karena biar codingan kita tuh tidak kompleks atau tidak besar, sehingga menyusahkan developer lain untuk ngebaca codingan kita. Nah, lalu di sini review dan clean up. Jadi, itu tadi setelah kita menetapkan aspiration, menetapkan limit, dan menetapkan tujuan, kita perlu review dulu nih. Dan ya, kita perlu review dulu feature flag mana yang menurut kita perlu dihapus atau feature flag mana yang menurut kita perlu dibiarkan di situ atau masih punya umur yang lebih panjang. Dan misalnya kalau feature flag tersebut memang expire atau feature flag itu memang perlu dihapus, berarti kita perlu clean up. Nah, jadi kita perlu rajin-rajin nih kalau kita menerapkan feature flag. Nah, mungkin itu aja apa pemaparan dari saya. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari mengenai feature flag ini, mulai dari introduction, benefit, hingga strategi, salah satu strategi sih untuk kita meminimalisir resiko pada saat kita menerapkan feature flagging. Oke, mungkin itu aja dari saya aja. Saya kembalikan ke Mbak Nova. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bara atas sharing sessionnya yang pastinya nih bermanfaat untuk Sobat IT semua. Oke, baik untuk Sobat IT yang ada pertanyaan untuk Mas Bara, boleh nih langsung di-scan aja QR code yang ada di depan atau klik link yang ada di kolom chat. Jangan lupa untuk memberikan nama, pertanyaan, dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Oke, selanjutnya kita ke speakers yang kedua, yaitu Mas Tommy Hidayat yang akan membawakan judul Feature Flex, Smart Strategies for Managing Risk in DevOps. Kepada Mas Tommy, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yasmin. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Boleh diinfo Mbak Yasmin? Sudah, Mas Tommy. Oh, sorry. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk DevOps Indonesia dan Exabyte Indonesia sudah memberikan kesempatan kepada saya di sharing session kali ini. Ya, kali ini saya akan melakukan sharing terkait feature flag tentang Smart Strategy for Managing Risk in DevOps. Jadi bagaimana sih cara kita untuk memanage risiko di sisi DevOps? Nah, sebelumnya perkenalkan saya adalah Tommy Hidayat dari Narada Code. Saya sebagai DevOps Consultant di Narada. Tentunya saya juga memiliki background yang sama dengan Mas Bara sebelumnya sebagai software engineering. Dan saya juga memiliki sedikit pengalaman mengenai automation. Oke, ini ada beberapa klien saya, bisa dilihat. Ya. Kita langsung saja ke materi, bagaimana feature flag.
di DevOps. Nah, saya akan mengenalkan sedikit lagi asal-usul dari feature flag. Sebelumnya kan sudah dipaparkan oleh Mas Bara tentang apa itu feature flag atau biasa disebut dengan feature toggle. Ya, jadi dari Bapak Martin Fowler, tentunya dari teman-teman developer pasti kenal yang namanya Bapak Martin Fowler. Jadi dia itu merupakan software architect yang salah satu orang yang melopori konsep dari feature flag itu sendiri. Nah, kalian bisa baca di feature toggle, aka feature flag di tahun 2010. Jadi si Fowler ini, Bapak Fowler ini, beliau menjelaskan bahwa feature flag ini sebagai cara untuk mengendalikan tingkah laku atau bagaimana cara kita mengatur aplikasi secara dinamis. Dan tentunya dapat membuat tim development untuk mengatur aplikasinya secara lebih fleksibel dan lebih aman. Nah, saya ulangi ya mengenai pengertian feature flag. Biasa disebut dengan feature toggles, bukan feature toggle ya. Nah, atau feature flag. Nah, ini merupakan teknik yang sangat powerful yang dapat membantu developer untuk menambahkan atau menghilangkan fitur secara dinamis tanpa harus melakukan deploy ulang dan tanpa harus mengubah code. Nah, kalau kita melakukan rollback sebelum mengenal feature flag, itu pasti kita memerlukan effort untuk deploy ulang. Pastinya kalau kita menggunakan CI/CD pipeline, kita akan build dari awal hingga ke production, deploy ulang. Tapi jika belum menggunakan CI/CD pipeline, pasti kita akan melakukan deploy ulang, minta ke tim operationnya, seperti itu. Nah, untuk toggle itu sendiri sebenarnya akan menambahkan complexity atau kerumitan. Jadi dengan banyaknya toggles yang kita punya, pasti kita akan memiliki aplikasi tersebut, tingkat kompleksitasnya akan semakin meningkat. Nah, tentunya seperti yang disampaikan oleh Mas Bara tadi, kita harus tentukan nih sampai kapan fitur toggle ini itu digunakan. Tetapi selain memiliki kekurangan, dia juga memiliki kelebihan, yaitu ketika ada bugs, ini bisa menggantikan istilahnya sebagai quick rollback, seperti itu. Nah, ada beberapa behavior yang lainnya seperti control release, kemudian mencoba dengan A/B testing, ya, fitur A dan fitur B ditest secara bersama-sama, dan memanage risiko yang sudah terjadi, yaitu dengan rollback dengan feature flag tadi. Nah, lalu seberapa penting sih kita mengatur risiko di DevOps? Jadi yang pertama ada balancing speed and stability. Nah, apakah kita membutuhkan deployment yang cepat ataukah kita membutuhkan aplikasi yang stabil? Nah, dua hal ini sangat berlawanan karena kalau kita mempercepat fase deployment kita, pastinya kita akan meningkatkan kecepatan di market. Tetapi kekurangannya adalah security dan risk-nya akan semakin banyak jika kurang stabil aplikasinya. Kemudian reducing downtime. Nah, dengan adanya feature flag, dia akan mengurangi
downtime. Pastinya ketika masalah muncul, akan muncul bugs ataupun defect di dalam aplikasi production, itu akan menambah masalah di aplikasi kita, sehingga user yang menggunakan aplikasi kita akan merasa aplikasi tersebut error atau tidak bisa digunakan, sehingga pada akhirnya user bisa berpikiran untuk mengganti aplikasi yang sudah digunakan. Kemudian enhancing user experience. Nah, ini memastikan fiturnya itu bekerja sesuai dengan pengalaman dari user itu sendiri, dan juga sangat berpengaruh pada finansial dan reputasi pada aplikasi tersebut. Nah, kalau di Play Store, rating dari aplikasi tersebut pasti yang tadinya bintang 5 kemungkinan akan menurun karena adanya risiko yang kurang di manage, seperti itu. Nah, ini tantangannya ya ketika memanage risiko. Yang pertama ada major release versus incremental release. Nah, apakah aplikasi tersebut itu merilis aplikasi secara besar-besaran ataukah melakukan rilis secara bertahap? Nah, ini pasti lebih besar risikonya ketika melakukan major release karena ada banyak fitur yang pasti bertambah ataupun berubah. Selain itu, limitation ya, rollback limitation. Jadi kita akan merasa kesulitan ketika melakukan rollback dengan cepat. Pastinya ketika kita belum menerapkan feature flag, itu pasti akan membutuhkan waktu untuk melakukan rollback. Dan juga tantangan berikutnya pastinya komunikasi antar tim ya, antara tim developer, QA, dan tim operation. Mereka akan selalu berkoordinasi terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Apabila kita sudah melakukan fixing dari sisi developer, pastinya nanti akan dites lagi oleh QA dan pada akhirnya dilakukan kembali deploy oleh tim operation. Ya, ini 3 tantangan dari risk management DevOps. Nah, lalu bagaimana feature flag ini memanage risiko? Yang pertama ada gradual rollout, ya. Jadi kita memberikan rollout secara bertahap. Tentunya ketika kita melakukan deploy Canary release, kita memberikan sampling fitur ke beberapa user. Kita coba dulu ke sekian persen user biasanya. Terus ketika ada feedback dari beberapa user, kita bisa tingkatkan persentase penggunaan fitur tersebut. Kemudian dia bisa membantu dengan quick rollback, ya, tentunya dengan menghilangkan problem fitur yang sudah bermasalah ketika ada insiden atau bugs dan sudah diketahui oleh kita biasanya langsung menggunakan feature flag tersebut untuk mematikannya. Dan tentunya ketika kita sudah melakukan quick rollback, akan menambahkan technical debt pada aplikasi kita, dan itu akan menjadi PR untuk kita. Selain itu, A/B testing ya, mengetes 2 fitur mana yang lebih suka antara fitur A atau fitur B, dan juga feature isolation. Jadi membagi fitur baru dengan main code base. Nah, dengan kode utama untuk meminimalisir atau membatasi isu potensi yang akan terjadi. Nah, ini urutannya, kita mulai.
Kemudian kita identifikasi dulu mana yang akan digunakan untuk feature flag. Kita tentukan kandidatnya, apakah kita mau menggunakan metode quick rollback untuk mencegah fiturnya ketika ada masalah, ataukah kita menambahkan A/B testing, atau misalkan fitur subscription, itu juga bisa. Setelah itu ketika sudah ditentukan, kita implement feature flag-nya. Nah, ini use case dari feature flag-nya sendiri. Setelah digunakan, kita monitor dan evaluasi penggunaan feature flag tersebut. Seperti itu flow-nya. Nah, selain itu kita juga kita juga bisa tahu ya, ada penggunaan atau use case-nya dalam feature flag itu sendiri. Beberapa sudah dijelaskan ya oleh Mas Bara, seperti gradual rollout, terus A/B testing, ya, enabling disabling feature tadi ya, matikan nyalakan fitur, terus bisa testing di production juga seperti itu ya. Dan ada juga bisa migrasi dengan fase atau refactoring, bisa juga debugging, developer, dan lainnya. Jadi use case untuk penggunaan feature flag ini juga sangat banyak. Jadi dari teman-teman bisa gunakan feature flag ini sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan kita. Nah, jadinya ketika ada bugs di production, kita tinggal pencet tombol supaya bugs-nya hilang. Gitu. Disable with feature flag. Nah, sekarang kita bisa tambahkan feature flag-nya gitu. Ketika kita sudah tahu apa itu feature flag, kita bisa tambahkan feature flag tersebut. Tapi kita harus tahu untuk pembuatan feature flag itu sendiri kita buat secara standar ya, supaya feature flag yang sudah dibuat itu tidak membingungkan kita sebagai developer atau pembuat aplikasi yang tadinya mau fix bugs tapi kebingungan nih, kira-kira feature flag mana yang mendisable bugs tersebut. Jangan sampai penamaan dari feature flag tersebut kurang jelas seperti itu. Contohnya misalkan ketika kita ada fitur A, terus nama feature flag-nya juga A, kemudian ada fitur B gitu ya, tapi nama feature flag-nya tidak menggambarkan feature B juga gitu. Malah ada yang menamakannya A seperti itu. Jadi akan membingungkan kita sebagai developer yang tadinya niatnya mau mengurangi technical debt, ternyata technical debt kita semakin banyak karena bingung mencari technical debt tersebut, feature flag tersebut. Nah, lalu bagaimana cara mengimplementasikan feature flag-nya? Nah, ini strategi yang bisa kita lihat seperti tadi ya. Jadi kita identify dulu fiturnya, tentukan dulu benefit fitur mana yang mau kita flag, use case mana yang mau kita gunakan. Terus gunakan tipe flagnya, entah dia permanen atau temporary sebagai penghilang technical debt. Dan juga kalau bisa tambahkan, integrasikan dengan CI/CD supaya membantu konsistensi dan otomasi proses. Setelah itu lakukan monitoring dan iterate. Kita lakukan secara continuously gitu ya, untuk melihat performance fitur yang sudah kita gunakan berdasarkan dari feedback yang akan muncul. Nah, selanjutnya dengan feature flag dia akan membantu fast rollback secara cepat.
Nah, karena feature flag ini akan menghilangkan fitur yang bermasalah tanpa redeploy, lalu bagaimana cara kita membuatnya? Tentunya bisa dengan tools, yaitu dashboard, atau menggunakan configuration dengan code gitu ya. Kalau menggunakan tools, biasanya itu juga akan digabungkan dengan code, atau kita menggunakan code saja, tapi itu karena tidak menggunakan tools, pastinya kita akan deploy ulang, seperti itu. Kemudian, keuntungannya apa? Meminimalisir downtime dan quick respon terhadap isu. Nah, ini ada meme ya, tentang feature flag. Jadi, hati-hati dalam menggunakan feature flag, jangan sembarangan untuk menambahkan feature flag. Bisa jadi kita menambahkan technical debt, bukannya kita mau meningkatkan kualitas aplikasi kita, justru malah menurunkan kualitas aplikasi kita karena kebanyakan technical debt. Jadi kalau bisa, ketika kita sudah menerapkan feature flag dan ada technical debt, segera dilunasi. Ini kan debt adalah hutang, hutang teknis. Jangan sampai kita terlalu memanfaatkan feature flag dan pada akhirnya sangat menumpuk dan banyak sehingga kita memiliki hutang teknis seperti itu. Jadi yang akan dibayangkan, yang tadinya kita fokusnya mau membangun aplikasi menjadi lebih bagus, ternyata dalam waktu yang lama kita memiliki PR yang banyak sehingga kita harus fixing bug selama itu. Nah, ini mengenai gambaran penggunaan feature flag dalam code ya. Jadi contohnya di dalam code kita sudah menamakan toggle-nya ya, page survey misalkan. Nah, ini ada dua tampilan ketika program itu berjalan. Ketika toggle-nya itu dinyalakan, true, dia akan menampilkan page survey. Ketika dimatikan, dia akan tidak ada, seperti itu. Ini kondisi false-nya. Nah, ini file config-nya, contoh file config-nya, true atau false. Nah, kalau ini di dalam function sebuah code ya, dengan static flag. Sebelumnya sebelum kita menerapkan feature flag, ya hanya sebatas function saja. Setelah itu ketika kita menggunakan code ya, nah kalau untuk code feature flag untuk yang static flag, ya kita tambahkan ini variabel, misalkan variabelnya false ataupun true gitu ya. Nanti ketika kita mau menambahkan mau mengganti kondisi, tinggal ini di uncomment, ini di comment seperti itu. Dan juga ini kondisinya ya, if else. Ini kondisinya kalau use new algorithm ini nilainya true, maka dia masuk ke function enhance spleen reticulation. Nah, seperti ini. Function yang di bawah. Sebaliknya kalau false, dia akan menggunakan function yang lainnya. Jadi ketika function ini dinyalakan, seolah-olah ini ditampilkan ya ketika true. Sebaliknya kalau false, dia akan tidak ada seperti itu. Nah, lalu selain statik, ini juga ada bentuk dinamisnya. Yang tadinya kita melakukan remark dan unremark ya dari statis, kita kembangkan dengan penggunaan environment. Atau di Java biasanya menggunakan application properties atau env. Jadi ketika feature is enable dengan use new SR algorithm, ketika dia membaca env-nya seperti ini, enable, dia akan return memanggil function ini. Selain itu dia akan memanggil
function yang lama. Nah, ini ada beberapa contoh, ada beberapa tools mengenai feature flag dan fitur-fiturnya. Jadi dari segi lisensi ada yang open source seperti Unleash, kemudian ada Flipper, dan juga ada Flagsmith. Terus untuk Launch Darkly, ini proprietary ya, license-nya. Dari segi hosting, key feature, ini dan sampai ke configuration, ini mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti itu. Kalau dari segi harga, kita lihat ya, ada yang 80 per bulan, terus ini ada yang starter pro sampai enterprise gitu ya. Bahkan ada yang sampai custom. Nah, kalau untuk memulai kita bisa menggunakan yang open source terlebih dahulu. Contohnya seperti Unleash. Nah, ini contohnya. Saya berikan contoh penggunaan feature flag dengan tools ya, dengan Unleash. Nah, ini gambarannya. Jadi dari admin UI Unleash, dia menggunakan API namanya Unleash API untuk berkomunikasi dengan aplikasi dari sisi server side maupun dari client side. Seperti itu komunikasinya. Nah, seperti ini gambarannya ya untuk admin UI-nya. Lalu kalau kita lihat dari sini di dashboard, ini contohnya ada feature flag yang namanya new car. Kemudian ini di environment development dan production dalam status nyala. Nah, setelah itu kita coba disable nih fiturnya, fitur nukarnya. Nah, kita klik disable feature development. Selain itu, tipe-tipe fitur toggle di dalam Unleash ini juga ada macam-macam ya. Ada yang tipenya release, eksperimen, operasional, kill switch, dan permission. Kalau rekan-rekan tadi lihat penjelasan dari Mas Bara, itu ada tipe-tipe konfigurasi dari feature flag itu sendiri. Nah, ini ada release, ada operasional, tadi ya sudah dijelaskan, ada permission juga, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan the core compose, nah ini seperti ini ya, pemanggilannya untuk Unleash. Kemudian dari segi tools, ini sudah disiapkan ketika kita running ya di server. Untuk di sisi code, contohnya menggunakan bahasa Java. Nah, di sisi aplikasi, ya kita menambahkan code. Nah, ini konfigurasi untuk Unleash-nya, nama aplikasinya apa, API-nya apa, dan seterusnya. Dan ini beberapa function yang wajib ditambahkan di Unleash, gitu, untuk menghubungkan aplikasi ke tools Unleash-nya. Nah, ini kita buatkan satu kelas namanya default car. Nah, ini seperti penjelasan yang tadi ya, ketika di enable new car-nya dia akan memunculkan new car dengan silver di tahun berapa? 2023. Jika dia old, ya akan memunculkan tampilan yang lain. Nah, ketika digunakan ya, ketika kita sudah memanggil API dari aplikasinya, dia akan menampilkan respon yang pertama ya, ini new car. Nah, ini ketika toggle-nya dinyalakan. Kemudian ketika toggle-nya dimatikan, dia akan langsung berubah seperti ini. Ya, kurang lebih ini gambaran ketika menggunakan bahasa Java. Di PHP juga ada ketika kita mau menggunakan Unleash. Ya, ini konfigurasinya tuh function yang dipanggil ya di Unleash-nya.
terus kita tambahkan nama fiturnya apa gitu ya. Setelah itu kita buatkan file untuk show feature-nya. Nah, ini contoh contoh aplikasinya. Ini ketika dia enable, dia akan show feature-nya. Ketika dia disable, maka feature-nya di disable. Nah, ini contoh lainnya. Kemudian ini dari segi apa? Dashboard-nya seperti ini. Nah, ini dari codingannya seperti ini. Gitu. Jadi dua tampilan ini pasti akan terhubung. Nah, ini tampilan kelasnya. Ketika tampilan show blade seperti apa, hanya menambahkan feature is enable, ini contohnya. Di file berikutnya kita tambahkan versi untuk versi disable-nya, feature is disable. Jadi ketika kita membuat feature flag, kita harus sediakan class code feature yang ketika dia true, ketika dia nyala atau dia show, dan kita harus membuatkan code versi disable-nya. Gitu. Nah, ini contoh ketika toggle-nya dinyalakan, feature is enable. Nah, ketika dimatikan, feature is disable. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran penggunaan itunya ya, penggunaan aplikasinya. Dan jangan lupa kita perlu membuatkan unit test untuk mengetes feature flag-nya, dan unit test tersebut pastinya akan mengetes kondisi-kondisi yang akan terjadi ketika fiturnya ini dinyalakan atau dimatikan. Nah, jangan lupa nih, harus kita tes juga fitur yang sudah kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Dari code yang lama sebelum kita menambahkan feature flag, dan ini code yang baru ketika sudah menambahkan feature flag. Jadi ada banyak sekali tabelnya. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, saya akan sedikit memberi quote ya. Change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong. Berubah itu menyakitkan, tetapi tidak ada yang lebih menyakitkan ketika kamu berada di tempat yang tidak seharusnya. Nah, seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yasmin. Oke, baik. Terima kasih Mas Tommy atas sharing sessionnya yang pastinya bermanfaat ya dan insightful untuk Sobat IT semua. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A session, mohon teman-teman semuanya open cam dulu ya yang memungkinkan kita mau foto bareng dulu.